Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan dengan video yang kedua, yaitu pembuatan nampan ya. Untuk pembuatan nampan cacing sutra ini, seperti yang telah kita rencanakan, kita akan membuat sampel. Kita buat satu untuk ukuran. Yang pertama kita siapkan itu adalah papan. Di sini disiapkan papan palet untuk dinding dengan panjang 1,5 meter, lebar 12 cm. Untuk bagian bawahnya 3 lembar papan, masih tetap sama palet, malah ini bekas ya, bekas ya, seadanya saja. Nah, nanti juga ditutup dengan plastik. 3 buah untuk dasarnya dengan lebar 10 cm, jadi nanti digabung jadi 30 lebarnya ya. Untuk berikutnya di sini ada papan-papan kecil, ini berfungsi untuk gepitan ya, gepitan baik bawah maupun nanti penggalan-penggalan untuk kamar-kamarnya itu sendiri. Oke, untuk sampai di sini kita lanjut saja ke pekerjaan. Nah, untuk sebelah kiri sudah selesai, beralih kita ke sebelah kanan. Oke, selesai sudah untuk kepitan. Dan untuk keamanan dan memperkuat, kita lipat bagian paku yang ada sisa di balik ya. Di belakang tadi pasti ada paku. Kalau pakunya panjang kita lipat, itu berfungsi untuk memperkuat ya, mengunci. Maka inilah hasil dari rangkaian gabungan 3 buah papan ya. 3 buah papan berbahan palet dengan ukuran panjang 1,5 meter menjadi 1,5 kali 30 cm. Untuk langkah berikutnya yaitu pemasangan dinding partisi ya. Partisi untuk pembuatan kamar. Kita di sini akan merencanakan 3 buah kamar ya, menghasilkan 3 buah kamar, maka memerlukan 5 partisi, 4 partisi pemisah. Oke, kita pasang partisi yang pertama ya di paling luar. Ini lanjut ke partisi yang kedua, partisi pemisah yang kedua kita pasang pula. Kita lanjut ke partisi yang ketiga. Oke, partisi yang ketiga ini berarti kita telah memiliki 2 buah kamar. Kita lanjut ke pemasangan partisi yang terakhir ya, atau yang keempat, sekaligus untuk penutup bagian samping. Maka inilah hasil sementara yang didapat. Kita tinggal pemasangan dinding ya. Ada 3 kamar di sini, ada 3 kamar dengan ukuran, menghasilkan 3 kamar dengan ukuran 50 cm kali 30 cm ya. Kita lanjut ke pemasangan dinding ya. Pemasangan dinding bisa dilihat, ini partisi sudah terpasang 4 buah, mendapatkan 3 buah kamar. Lanjut ke pemasangan dinding full. Lanjut ke pemasangan dinding yang sebelahnya lagi. Maka inilah hasil yang didapat. Kita telah mendapatkan 1 buah nampan. 1 buah nampan dengan partisi di dalamnya ya, mendapatkan 3 kamar dari 1 buah nampan ini. Baiklah sahabat YouTube, kini kita telah membuat nampan ya, media nampan dari bahan kayu. Langkah selanjutnya yaitu tinggal pemberian plastik, pelapisan dengan plastik supaya tidak bocor. Untuk pemasangan plastik kita lakukan di luar ya, dan
pemasangan plastik pula diisi dulu oleh air, berfungsi supaya si sudut-sudut ini ya, si sudut-sudut ini terisi penuh. Jadi setelah terisi penuh, ada penarikan ke rongga-rongga sudut, bisa langsung dipaku setelah penarikan oleh air itu sendiri. Jadi tidak ada rongga ya. Kalau ada rongga nanti akan jadi tempat semut di bawahnya, akan membuat bolong plastik. Ini yang telah selesai. Udah dikasih lapisan plastik ya. Ini tinggal penempatan di atas rak dan dikasih cacing serta air mengalir. Ini yang lainnya masih dalam proses pemberian plastik. Ini dia proses pemasangan untuk rak untuk nampan. Nah, jadi alurnya seperti ini. Oke sahabat, ini nampan yang terakhir, paling bawah ya, lantai paling bawah. Kita coba pasang. Nah ini dia hasilnya. Jadi nampan bersusun ini airnya spiral, cukup satu titik nanti akan berputar ke bawah ya. Oke, kita coba isi ya sahabat ya. Tuh ini dia airnya, kita isi pakai air kolam. Nah itu bisa dilihat dari arah sana mengalir, airnya mengalir masuk ke nampan yang ini dari sini pusatnya. Nanti besaran airnya sih diperkecil ya, nggak sebesar ini. Untuk kalau sudah ada cacingnya paling sebesar ini ya. Nah ini paling sebesar ini untuk pengairan kalau sudah ada cacingnya. Sementara untuk sekarang kita coba full dulu, air mengalir ke sini. Nah ini langsung mengalir lagi ke bawah, bisa dilihat, dan seterusnya ke bawah ya, ke bawah seperti itu. Jadi mengalir berkesinambungan, hemat air ya. Jadi hemat air, cukup satu sumber, ini dia mengalir kontinu. Ini hasil yang didapat. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita tinggal memberikan atap. Untuk atap berfungsi melindungi si cacing supaya tidak terkena hujan. Kalau panas nggak apa-apa ya, kalau hujan itu bakalan membunuh cacing karena curah hujan itu bisa mematahkan si tubuh cacing. Oke, tinggal pemasangan atap kita abaikan dulu. Kita akan menanam dulu si cacingnya. Untuk pola tanam cacing ini kita akan menggunakan sistem tanpa media lumpur ya. Cacing tanpa media lumpur, dan hanya dikasih satu jenis pakan, yaitu ampas tahu saja, tanpa proses fermentasi, tanpa proses apa-apa. Oke, kita ambil dulu cacing. Ini cacing sutra yang sebelumnya telah kita tanam pakai media tanah, tapi sekarang kita akan mencoba
tanam media tanpa tanah ya. Kita akan ambil indukan dari sini. Oke, kita ambil yang ini ya sahabat. Nah ini dia cacing sutranya sudah bergerombol mengklonik, kita ambil ya. Kita tidak mengambil banyak dan menanamnya pun juga tidak banyak. Sahabat YouTube, ini kita mengambil indukan dari sini ya. Ini yang telah saya tanam sebelumnya, tapi memakai media nampan bekas oli ya. Nah, itu dia bisa dilihat. Nah, ini. Oke, di sini juga di bagian bawah ya, tuh sudah penuh semua. Sudah penuh. Siap panen tuh. Bisa dilihat. Dan ke bawahnya ya. Ada berapa lantai? 1 2 3 4 5 lantai. Oke. Dan ini yang tadi kita ambil ya. Ini kita untuk indukan. Kita coba pisahkan. Oke, kita ambil gelas, kita ukur berapa yang akan kita tanam. Ini kita ukur. Oke, cukup. Nah, ini bisa dilihat. Ini dia. Berarti berapa gelas ini jatuhnya? 3/4 ya. 3/4 gelas. Kita akan menanam cuma dengan indukan 3/4 gelas. Kita akan menanam di nampan yang baru kita buat. Oke, untuk pengairan cukup sebesar sedotan air mineral gelas ya. Lalu kita tebar dulu jaring polinet. Nah, kita tebar jaring polinet. Jadi di sini tidak menggunakan media tanah. Kita menggunakan media polinet. Media polinet ini difungsikan untuk si cacing biar bisa berpegangan. Berpegangan, emang ada tangannya. Nah, kita coba tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam untuk cacing perdana kita. Oke, ini dia. Sebar di dekat, simpan di dekat air ya. Dekat air yang jatuh. Nah, tanam. Jadi si polinet ini ketika kamar yang ini belum penuh, bisa saja kalau tidak memakai paranet bisa lari ke arah kamar berikutnya. Jadi difungsikan paranet ini agar supaya maksimal untuk kamar yang pertama. Jadi saya tidak menanam bagian kamar berikutnya ya, sampai ke bawah tidak ditanam bibit. Biarkan saja dengan sendirinya. Kita akan coba riset berapa bulan yang dibutuhkan ketika menanam 3/4 gelas untuk 8 lantai ini ya, 8 lantai kali 3 kamar. Oke, sampai di sini dulu sahabat YouTube. Untuk video berikutnya kita pantau minggu per minggu perkembangan si cacing sutra yang kita tanam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.